Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang lancar dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Membaca Al-Fatihah merupakan salah satu dari 13 rukun sholat. Karena termasuk rukun, maka membaca Al-Fatihah wajib dilakukan, baik itu pada sholat fardu maupun sholat sunnah. Jika ditinggalkan secara sengaja, maka secara syar'i sholat yang dilakukan itu tidak dianggap alias tidak sah. Ini juga disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari berikut ini, yang artinya dari Ubadah bin Samit atau diriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab atau Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari nomor 723. Membaca surah Al-Fatihah dilakukan pada setiap rakaat dalam sholat, baik ketika mengerjakan sholat sendiri atau secara berjamaah. Ketika menunaikan sholat sendiri, surah Al-Fatihah dibaca setelah takbir dan membaca doa iftitah pada rakaat pertama dan usai bangkit setelah sujud pada rakaat seterusnya. Seperti diketahui, ketika menunaikan sholat pada waktu tertentu secara berjamaah, imam akan membaca Al-Fatihah secara keras atau jahar. Di samping itu diketahui pula bahwa makmum tidak boleh mendahulukan imam ketika menunaikan sholat secara berjamaah. Jika demikian, bagaimana dengan penempatan membaca surah Al-Fatihah saat sholat berjamaah? Pendapat pertama dari mazhab Syafi'i, kata Ustadz Abdul Somad, dalam video tersebut menyebutkan bahwa makmum baru membaca Al-Fatihah setelah imam membacanya. Tepatnya setelah imam mengakhiri Al-Fatihah dengan bacaan amin. Pendapat pertama, selesai imam baca Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Terang Ustaz. Di situ dia atau makmum baru baca Al-Fatihah lanjutnya. Lalu pendapat kedua menyebutkan bahwa makmum mengikuti bacaan imam, yaitu setiap imam selesai membaca satu ayat Al-Fatihah, makmum mengikutinya. Pendapat kedua, diikutinya bacaan imam atau serentak dia dengan imam. Begitu imam selesai baca Al-Fatihah, dia tak baca lagi, tambah Ustadz Abdul Somad. Antara dua pendapat itu, Ustadz Abdul Somad sendiri lebih memilih mengikuti pendapat yang pertama, yaitu membaca Al-Fatihah setelah imam selesai membacanya. Ustadz, pendapat mana yang Ustadz pilih? Saya membaca Al-Fatihah setelah imam membaca Al-Fatihah, sebutnya. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.